Asani utawi kang kaping pindho iku al-mubtadi'u wong ahli bid'ah. Sanes wong kafir tapi ahli bid'ah niki wong Islam. Niki tapi ahli bid'ah. Alladzi kang silalladzi yad'u ngajak sapa mubtadi' ila bid'atihi maring bid'ahe. Wong ahli bid'ah. Tapi dia mengajak kepada bid'ahnya, mengajak kepada kesesatan. Nah, ini bagaimana kita menyikapi mereka ini? Bid'ah menika wonten kalih. Bid'ah ingkang damel kekufuran, bid'ah sesat ning sampai damel kafir. Tapi wonten bid'ah ingkang boten damel kafir. Contoh bid'ah ingkang sampai tingkat kafir niku bid'ahipun kaum Mujasimah. Kaum Mujasimah yang meyakini bahwasanya Tuhan itu memiliki tangan, memiliki wajah seperti tangan kita. Ini menyerupakan Tuhan yang luhur dengan manusia, dengan makhluk. Nah, di sini tajsim, tapi tajsim yang sampai kufur. Fa in kanat mongko lamun ana apa bid'ah bihaisu sekiranya yakfuruhu kufur sapa wong biha kelawan bid'ah fa amruhu asyaddu minal dzimmi. Jadi kalau dia itu ahli bid'ah tapi bid'ahnya itu sampai menyebabkan kekafiran. Contoh niki aliran-aliran contoh seperti adalah beberapa aliran kepercayaan di Indonesia itu paling majemuk nih. Aliran-aliran kepercayaan sampai meyakini adanya nabi setelah kanjeng nabi atau adanya rasul. Wah, ini sesat terkafir nih, kok sampai meyakini ini pun sesat keluar dari agama Islam. Kata anten kepribadian Allah ini kita ngerami anten ngerami gini gue sebenarnya kan orang yang olah spiritual kemudian dia itu dapat bisikan dari jin kemudian dianggap itu merupakan wahyu, akhirnya dia itu mendakwah kalau saya itu adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Hal seperti itu sangat lumrah di dunia spiritual. Orang yang olah batin banyak wirid kemudian muncul halusinasi itu banyak sekali. Banyak yang terjebak di situ. Akhirnya khusus edan di ini. Nah, edan dua jamaah kan ya. Repot. Atau membuat syariat baru. Contoh sing kudune salat di madhep ngulon dadi madhep ngetan. Iki piye salat ke madhep ngetan? Dari mana? Sinten sing ngajarke ngoten niku? Itu bukan ajaran Kanjeng Nabi. Itu bukan ajaran Rasul. Lah menghadapi orang seperti ini lebih parah ketimbang zimmi. Kalau kafir zimmi, kita jelas ngerti iki wong kafir. Lah iki tapi statusnya ngaku Islam, tapi syariat yang orang ikuti syariat agama Islam lah bingung. Kita kudu luwih keras dengan orang seperti itu. Wis orang bayar jizyah, dan mereka kan nggak bayar jizyah, nggak bayar pajak lah, nggak bayar upeti, mau ngaku Islam. Nek zimmi kan bayar jizyah, bayar upeti, dan mereka juga tidak diikat dengan akad zimmah, ngaku Islam, gitu. Mulai atas. Kalau termasuk memahami. Dan saya membaca banyak sekali di Jawa ataupun Sunda itu aliran kepercayaan, bukan agama, belum masuk level agama itu. Kalau agama itu kompleks sudah, doktrinnya jelas. Kalau aliran kepercayaan itu betul
pakemnya kurang kuat. Jadi dari generasi ke generasi ini mboten cetok. Pedomane nggih apa? Kadang-kadang pedomane hanya pedoman rasa. Mboten terbukukan. Itu untuk disebut agama itu belum cukup. Mentok hanya disebut aliran kepercayaan. Tapi di Indonesia itu dilindungi. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada kolomnya sendiri itu. Loh, ya berketuhanan yang Maha Esa. Apakah cukup? Mboten cukup, Pak. Mboten cukup. Loh, kafir Quraisy itu meyakini adanya Allah. Enggak. Kafir Quraisy itu meyakini adanya Allah. Ini orang iman kali Kanjeng Nabi. Jadi ini ana wong percaya adanya Allah. Ning mboten ngimanaken Kanjeng Nabi. Dereng mukmin iku. Mboten percaya kali Kanjeng Nabi, makanya syahadatnya kan double. Syahadat ketuhanan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau dia enggak mengakui Kanjeng Nabi sebagai rasul, dia mboten muslim. Mboten muslim itu. Kalau dia tidak mengakui Kanjeng Nabi sebagai utusanipun Allah. Mana kalau wong kafir juga pengen masuk Islam, syahadat harus double. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wong Yahudi, wong Nasrani iku ngaku ana pengiran. Jadi di Indonesia ini memang dilarang lah cara skala kasar pun mboten pareng yang namanya ateis. Harus meyakini adanya Tuhan. Tuhannya satu. Iya, itu oke, bener. Meyakini adanya Tuhan. Tapi ini kan nggak cukup. Nggak cukup. Makanya di sini semua aliran-aliran kepercayaan itu masuknya ke sini, ke kolom ini. Nih, berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya memang. Tapi meyakini Kanjeng Nabi enggak. Betul. Orang meyakini Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Dia punya Rasul sendiri. Wa in kanat mimma la yakfuru biha, apabila bid'ahnya itu bukan bid'ah yang membuat kekafir. Jadi niku ada daeratul Islam. Makin kalau terangkan sunggal-sunggal di antaranya gitu. Jadi di zaman Kanjeng Nabi itu belum terjadi perpecahan. Hadisnya ngendikane ngoten iki. Iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Wong Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani 72. Kemudian umat Kanjeng Nabi akan pecah menjadi 73. Kabeh tersesat kecuali satu. Sinten yaitu ma ana alaihi washabi. Ini yang jadi rebutan. Lah, kapan sih mulai muncul polemik, kemudian ribut? Itu sejak dari zaman Kanjeng Nabi dari wonten. Semua permasalahan akan selesai di Rasulullah SAW. Kemudian Kanjeng Nabi saya mulai enten keributan. Sinten sing akan menjadi imam, menjadi khalifah sinten, itu sudah ribut. Lanjut malih Rasulullah SAW digantikan oleh Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu digantikan oleh Khalifah Umar. Lah, Khalifah Umar itu setannya dibunuh pas sholat subuh. Sing membunuh namanya pun Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Ini kalau saya ngomong Yahudi, atau saya ngomong dan budak Persia nih. Agak sholat subuh dibunuh menggunakan belati, dipun dikasih racun. Itu. Sayyidina Umar setannya dibunuh. Sayyidina Umar itu diteruskan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang bunuh tabir cetok. Dibunuh nih Pak. Khalifah. Lah akhirnya jadi ribut besar. Setelah Sayyidina Utsman itu baru pecah mboten karuan. Muncul dua kelompok. Jadi mayoritas niku sepakat untuk membaiat Sayyidina Ali. Jadi penerusnya pengganti nih Sayyidina Utsman adalah Sayyidina Ali. Itu dibaiat mayoritas, tapi ada satu kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini mboten cocok. Ojo dibaiat, tapi pembunuhnya Khalifah Umar dicari dulu. Men rada di masalah gede katanya. Akhirnya dia itu belot. Nah, terjadi pemberontakan, perang
antara kelompoknya Sayyidina Ali sebagai khalifah yang sah melawan sahabat Kanjeng Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang di daerah yang namanya Siffin, disebut perang Siffin. Itu perangnya sahabat kali sahabat. Jadi permasalahan jangan dibeat dulu, nanti dulu. Cari siapa yang bunuh Utsman dulu. Dari kelompoknya Sayyidina Ali mboten saged. Dan ini mangken nunggu mencari siapa yang membunuh. Dan ini betul-betul sing mimpin, sing alam dunia betul-betul pemimpinnya repot. Nanti akhirnya dipeat lah. Lah Muawiyah ini memboik, kenapa ini memberontak, diperangi. Dan nanti akidah iku jenengan jangan sampai meskipun yang benar posisinya adalah Sayyidina Ali sebagai khalifah yang sah, dan jangan sampai lesane kula jenengan ikut mencaci maki sahabat. Mboten bareng. Sunajan sahabat menika salah, jangan sampai dicaci maki. Haram hukumnya. Karena apa? Sahabat niku udul. Mboten parang dipaidu, mboten kata wong Syiah. Wong Syiah ini mah itu pol-polan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dipaidu karo wong Syiah. Laknatullah alaihi laknatullah, muga Allah melaknati. Saya ora cocok ini. Niku wong Syiah. Nggih. Lah niki yang membunuh Sayyidina Umar tadi itu dibuatkan kuil yang megah paling. Diperingati kaum Syiah. Karena apa? Dianggap sebagai panglima utawa pendekare wong Syiah niku. Buatkan kuil yang istimewa. Itu. Perang antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Ketika perang berkecamuk, ini posisinya sing bener Sayyidina Ali. Karena statusnya Sayyidina Muawiyah niku boykot, berontak. Pas perang, posisi pun meh menang kelompoknya pun Sayyidina Ali. Lah akhirnya ditawarkan untuk damai yang disebut dengan arbitrase atau tahkim, ngangkat Quran kon damai podo-podo Islam damai. Ketika damai dari kelompok Sayyidina Ali itu janjane badhe ngutus Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba diterima saking kelompok Sayyidina Muawiyah, ojo Ibn Abbas iku lak bolone sampean yang diutus Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dari kelompok Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Dari kelompok Sayyidina Muawiyah mengutus Amr bin As. Itu sedaya sahabat pun mulai pecah boten karuan itu. Perang bahkan, Pak. Jadi perang pada wong Islam, pada sahabat niku gedhe loro niku. Perang Siffin kali perang Jamal. Oh niku perang Jamal kan yang mimpin Sayyidah Aisyah. Nggih, nah niki perang Siffin rumiyin. Ketika ngoten niku utusan menika akhirnya berunding. Hasil dari perundingan pun Sayyidina Ali sebagai khalifah dilengserkan yang memimpin Muawiyah. Dari kelompok Sayyidina Ali pecah. Lalu niki pecah di sini. Akhirnya mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ora kena kok berhukum menggunakan akal-akalan menungso ora kena. Sing salah ditumpas. Kok malah ana damai kaya piye? Akhirnya mereka itu keluar dari barisan Sayyidina Ali. Di kelompok Ali itu keluar. Itu yang disebut dengan Khawarij. Keluar. Ini namanya kaum apa? Khawarij. Pokoknya bolone Sayyidina Ali ini mboten cocok dengan kesepakatan tahkim menika. Yang keluar namanya Khawarij. Lah, yang ikut dengan Sayyidina Ali namanya Syiah. Khawarij dan Syiah itu sudah mulai muncul nama. Waktu itu murni hanya politik saja, Pak. Garang wonten paham teologi. Sampai akhirnya berkembang Khawarij menika. Sampai muncul teologi yang mereka bahwasanya Ali, Sayyidina Ali, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As, Muawiyah, mereka dosa besar dan mereka kafir. Makanya Khawarij itu terkenal orang atau kaum golongan yang mudah mengkafirkan padahal pada wong Islam. Itu Khawarij. Itu Khawarij. Itu makin bangunan doktrinnya besar, teologinya besar gitu.
Jadi ngoten iki pemahaman teologi ngoten niku. Perpecahannya luar biasa. Lah Syiah niku nggih santai mawon, janjane nggih biasa-biasa mawon. Wong kok namung masalah politik, akhirnya setiap dari kelompok itu membangun pemahaman teologi, dibangun teologi. Niki nek Syiah kayak piye, nek Khawarij kayak gitu dan sebagainya. Di situ sudah mulai berat, mulai pecah mboten karuan. Tambah lagi teng zaman Sayyidina Ali sedone ugi dibunuh. Sing membunuh dari golongannya Khawarij. Aswanipun Ibnu Muljam, seorang penghafal Quran. Dan gila. Sampai gara-gara beda paham. Wong Islam karo wong Islam bisa saling membunuh. Itu sejarah. Bukan dongeng, itu sejarah. Ya Allah. Oke. Lah, terus perkembangan itu terjadinya tahkim itu kan 648 Masehi. 648 Masehi. Lah, terus berkembang, akhirnya muncul seperti madhab yang namanya Mu'tazilah. Niki mereka itu semuanya Islam nih. Niki Islam, Pak. Kita lagi membahas sekte aliran Islam. Tapi pemahamannya pun benten. Lah, Mu'tazilah menikah. Ini nggak ada pemahaman lucu. Sing benten kali kalau jenengan. Mu'tazilah itu meyakini adanya al-manzilah baina manzilatain. Kalau di dalam tauhidnya, mereka itu menganut paham namanya paham tanzih. Tanzih itu gimana? Bahwasanya Allah itu maha suci, tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Makanya dari paham tanzih ini, Mu'tazilah itu meyakini kalau Allah itu tidak terlihat kelak di surga. Ini pahamnya Mu'tazilah. Betul ketinggalan di surga. Jadi manusia itu tidak bisa melihat Allah bisa di surga. Yang kedua, meniadakan sifat ma'ani. Seperti kudrah, iradah, ilmu, hayat. Mereka mengatakan kene sifat iki ono apa jenenge ta'addudul qudama. Itu. Kemudian mereka juga membangun lagi yang namanya al-adlu. Akhirnya muncullah al-assalahu wal-aslah, kaidah pemikiran dasarnya mereka dengan as-salah wal-aslah, makin memunculkan Allah niku wajib ngutus Rasul. Wajib niku Gusti Allah niku wajib mengutus Rasul untuk umat manusia di dunia. Wajib tumrape Allah. Lho ngoten iki. Padahal ngutus Rasul niku ya terserah. Nek cara kula jenengan terserah Allah diutus ya monggo ora ya monggo. Karep-karep. Gusti Allah kok diwajib-wajibno. Mu'tazilah mboten. Kudu diutus Rasul. Iku. Kemudian Allah niku kudu mlebokno wong saleh ning surga. Wong ahli ibadah harus masuk surga. Kudu, karena pantese wong, karena Allah niku mboten ndolimi ngono kata. Lah wong ahli ibadah kalau boten neraka ya nemen iki mboten dados. Niki keyakinan apa Mu'tazilah. Patah niku, Pak. Wonten malih paham naminipun Jabariyah. Kelompok Islam naminipun Jabariyah. Mu'tazilah pun boten nonton. Hari ini pun boten nonton. Tapi itu kalau di dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab ilmu kalam pasti nih, karena pemahamannya sangat kuat, bagus banget Mu'tazilah. Kemudian Jabariyah itu paling nonjol pada masalah perbuatan kita. Jadi menungso niku sedayane diatur oleh Allah. Jadi manusia itu tidak punya kontrol atas dirinya. Arep apik, arep elek kabeh kowe perbuatane Allah. Niki namanya Jabariyah. Kalau Qadariyah kebalikannya. Qadariyah iku menungso iku iso pola karepe dhewe tanpa ikut campur Tuhan ini. Bayangkan ini namanya Qadariyah. Jadi Jabariyah lawannya apa Qadariyah. Makin wonten namanya Murji'ah. Ya Allah Gusti. Syiah dan sebagainya. Niku nggih. Jadi niki daeratul Islam, kita tidak mengkafirkan mereka. Mereka yang muslim, Pak, muslim. Cuma mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lah, ini yang disebut bid'ah di dalam usul. Ini bid'ah di dalam apa? Usul. Iku nek sampai melenceng tekan kuno kok iso menghalalkan darah wong Islam.
Kok sampai bid'ah ning usul bisa menghalalkan dari wong Islam. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Betul sahiran dengan. Lah yang terbaru makan muncul seperti Salafi dan sebagainya podo ini. Tegel matani pada wong Islam. Makanya mereka itu sebenarnya itu khawarij baru, khawarij modern. Karena apa? Pemahamannya pada sing beda. Utawa ketika ada pelaku dosa besar kok ora tobat, mati ning neraka selamanya. Kalau kita kan tidak, Pak. Pelaku dosa besar urung tobat, ya ning neraka. Ini tidak mukhalladun finnar, tidak dihukumi seperti wong kafir. Jadi ana wong Islam babar blas mboten ati ibadah, sampai mati ning mboten ibadah. Mereka hukumnya tidak kafir. Mbok ora salat, ora puasa mboten kafir. Karena tidak kafir maka tidak abadi di dalam neraka. Ya kalau seperti Mu'tazilah mboten, mereka itu dosa besar. Oke, mereka dosa besar dan mereka mukhalladun finnar, muslim tapi mukhalladun finnar itu yang disebut manzilah baina manzilatain. Walakin al-amra fil inkari 'ala ashaddu minhu 'ala al-kafir. Jadi ini ono bid'ah tapi bid'ah ini ku tidak sampai kafir, ya ingkar, itu jenengan ingkar betul saya kekancan dengan orang seperti itu. Li'anna syarrul kafiri sebab eleke wong kafir iku baru muta'atin tidak menyebar dan iki, Pak. Jadi repotnya duwe bolo tapi niki ahli bid'ah. Nek wong kafir rak cetok, kita akan menjauhi. Tapi ahli bid'ah lho arep didoyoki wong Islam bolo dhewe, lha iku saged nyebar malah nular. Fa innal muslimina i'taqadu kufrahu. Nek wong kafir niki wong Islam niku meyakini dia itu kafir, kita akan menjauhi. Cetok niku. Fala yaltafituna ila qaulihi mongko ora padha mingung sapa muslimun ila qaulihi kepada perkataannya. Itu sebab la yadda'i li nafsil Islam. Karena dia tidak mengaku Islam, makanya kita jauhi. Anu wong kafir, kita jauhi cetok niki. Sampai nang Islam ngajak repot iki. Ngajak kepada bid'ahnya. Ammal mubtadi'u ana dene utawi wong ahli bid'ah alladzi kang silailati yad'u ngajak sapa mubtadi' ilal bid'ati maring bid'ah wa yaz'umu lan nyono sapa mubtadi' annama ing temen sune perkara yaitu kang ngajak sapa mubtadi' ilahi maring ma iku hakun hak fahuwa mongko tai mongko iku sababun sebab li ghawayatil khalqi sebab kesasare makhluk menjadi sebab pada kesesatannya makhluk. Fasyarruhu mongko utawi kejelekannya iku muta'addin menjalar nular. Fal istihbabu utawi sunai fi idhari bughdhihi di dalam menampakkan kebenciannya wa mu'adatihi dan memusuhinya wal inqita' lan megot perhubungan megot persaudaraan anhu darinya wa tahqir dan meremehkannya wa tasni lan mencaci ilai alaihi ing atase wong niku bid'ah lawan bid'ahe wa tanfirin naslan gawe wong padha lunga anhu darinya iku asyaddu luweh banget. Niki kalau kita bertemu dengan wong ahli bid'ah sing gawe nyasarke wong, dia ngajak-ngajak. Bagaimana? Fa in sallama ala fi khalwatin, apabila dia mengucapkan salam kepada kita tapi fi khalwat. Khalwat itu ketika kita berduaan tok. Betul di depan umum. Fala ba'sa bi raddi jawabi, tidak apa-apa dijawab. Dengan kenalan wong dia itu ahli bid'ah. Bagaimana dia ulung salam berdua jawab betul apa-apa. Wa in alima anna al-irada anhu was-sukuta fi jawabihi yuqabbihu fi nafsihi bid'atahu wa yu'assiru fi zajrihi fatarkul jawabi aula. Fa in alima lamun ngerti sapa wong ing annal i'rada ing temen setuhune berpaling anhu darinya wasukuta lan meneng an jawabi dari menjawabnya iku yuqabbihu nggawe elek fi nafsihi ing dalem awake dhewe bid'atahu ing bid'ahe wa yu'athiru fi zajri lan membuat wonten dampak di dalam menghindarinya fatarkul jawab mongko ninggal jawab iku aula luwih utama. Ketika kita dengan orang seperti itu sing wong kesasar ngono iku, bagaimana kita itu? Ya, ninggal jawab lebih utama. Di anna jawab salam krona jawab salam wa in kana wajiban meskipun itu wajib
fayaskutu gugur bi adna ghardin fihi maslahat. Jadi hukum mengucapkan salam itu sunnah. Tapi nek jawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Itu dasarnya ngoten niku. Nggih. Tapi jawab salam itu bisa gugur. Kewajiban jawab salam itu bisa gugur apabila ada hal-hal tertentu. Contoh, ketika sedang makan, kita lagi makan, tiba-tiba nasi kalau salam, betul dijawab betul apa? Malah lagi makan. Atau ketika kita sedang di hammam, di kamar mandi, sedang qadha hajat, ana wong nguluk salam, betul dijawab betul apa? Betul dijawab betul apa? Napa-napa nek maca Quran, utamane mendel riyen jawab riyen. Qur'ane mendel jawab lanjut, ta'awud nuli lanjut lagi. Jadi maksudnya ngoten. Jawab salam iku perkara wajib, tapi bisa gugur. Mergo wonten tujuan-tujuan tertentu. Nah, di antarane pas ndahar, di antarane pas tengwis. Niki wonten adkar niku wonten. Di adkar niku wonten sama di sini. Nah, di antaranya lagi ketika lagi di kamar mandi lagi qadha hajat. Lah wa ghardu zajri, tujuan untuk menghindarkan dia ahamu min hadil aghrad, itu lebih penting. Jadi kalau kita tidak jawab mergo dia itu ahli bid'ah, masalah luwe apik malah ngoten niku. Jadi iso Pak, wong Islam iso dadi wong angas. Tergantung sapa lawane. Tapi bukan karena hawa nafsu kita, bukan. Karena ini masalah agama. Jadi kita bencinya itu bukan karena kebencian yang karena diri kita dihinakan, buat ini masalah agama. Wa in kana fi mala'in, apabila dia mengucapkan salah di depan orang banyak, fatarkul jawab mongko ninggal jawab iku aula luwih utama. Tanfiran lillah, supaya wong-wong padha lunga, mlayu, ora cocot karo iku. Wa takbihan li bid'atihi fi ayunihim, dan gawe elek maring bid'ah di depan mata manusia. Maka sampai dikatakan nek ana wong ahli bid'ah kok mati. Ahli bid'ah niki kok mati. Bahasan mati niku muncul keramate, wajahnya mencorong, baunya harum dan sebagainya. Ketika muncul hal-hal yang baik seperti ini, bagusnya tidak usah diceritakan kepada orang-orang. Ndak wong-wong malah katut. Tapi ketika ahli bid'ah sedo mati, yuk sing muncul iku sing elek-elek wajah dadi ireng dan sebagainya, critakno men wong-wong padha lunga, ora cedheki wong kuwi. Dadi men ora duwe bolo. Karena apa? Niki agama, Pak. Nyasarno wong ki bahaya. Menyesatkan orang. Tapi nek wonten wong lurus, ahlu sunnah, lho kok sedo sing keton kok malah elek, ambune bajin, wajahnya dadi ireng, jangan ceritakan, ndak wong-wong malah padha lunga saka wong iki repot iki. Weh, jebule kiyaine sesat iki. Lah repot nang padha lunga kabeh malah. Dan iki dipele-peleki. Wa kadzalikal aulaka fil ihsan wal i'anah. Lah, utamane jenengan nek wonten masih ahli bid'ah ngoten niku, pripun ora usah gawe apik marang wong kuwi dan ora usah nolongi wong kuwi. Ndak malah tambah pede wong kowe engko. Wah, aku berarti apa sing bolo ki. Mboten usah dibolo. Gawe apik ki mboten usah. Niki bahaya karena dia ngajak-ngajak orang lain nanti itu. Didoi. Cuma malah dibolo melas. Ora dadi melasan di karo agamane Allah. Melasan di karo perjuangan Kanjeng Nabi. Ya, perbandingannya perjuangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mbiyen menyebarkan agama yang benar acara pangelen kayak apa. Lah iki malah jenengan bolo. Sudah tahu dia akan memelencengkan dari ajaran Kanjeng. Nah, aku mah dibolo, bener sakit. La siyama fi ma yadharu lil khalqi, apalagi yang nampak. Qala alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh, "Man intahara sahiba bid'atin, sapa wong bentak wong ahli bid'ah, mala Allahu qalbahu amnan wa imanan." Allah akan memenuhi hatinya dengan keamanan dan iman. Wa man ahana sahiba bid'atin, sapa wong ngremehno ahli bid'ah, ammanahu yaumal faza'il akbar, maka Allah akan amankan dia pada hari kekacauan yang besar, faza, ketakutan yang gede dari kiamat. Wa man alana lahu wa akramahu, barang siapa lembut karo ahli bid'ah, bahkan memuliakan ahli bid'ah, aula qiyau bisrin, atau berjumpa dengan wajah berseri-seri, wis ngerti wong sesat,
Lah kok isih lembut, someh dan sebagainya. Faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammadin. Perhatikan, maka sesungguhnya dia telah meremehkan apa yang telah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wes ngerti dia akan memalingkan dari ajaran Kanjeng Nabi, kok malah kita baik dengan orang seperti itu. Berarti secara tidak langsung ngeremehno ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Lah, niku nek ahli bid'ah, tapi dua itu ngajak bolo. Dua ini napa? Bolo. Wis mesti kesasar dibolo wae. As-salisu tawi kang ping 3 al-mubtadi' al-ami ahli bid'ah tapi sing awam, mboten pinter, kur katut-katutan. La yaqdiru 'ala dakwah tidak mampu dakwah, wala yukhaful iktida'u bi dan tidak ditakutkan dia akan diikuti aman-aman mawon itu. Kur melu. Fa amru ahwan iki enteng. Wal aula alla yufatiha bi taqbid wal inah. Utamane aja galak-galak karo sing seperti ini. Nek kare jamaahane aja galak-galak, nek karo ustaz sing galak. Nek kale wong biasa mboten sagalak-galak. Pun lembut mawon. Tapi kalau ustaz sing marahi ngajak-ngajak wis galak. Nggih. Bal yatalatafu bihi finusi, tapi kita bagaimana? Lembut saja, menasihati. Fa inna qulubal awam sari'atu taqallub. Sebab napa? Hatinya orang awam itu gampang berubah. Fa in lam yanfa'in nusu, apabila nasihat tidak memberikan manfaat, wa kana fil iradin anhu taqbihun li bid'atihi fi 'ainihi ta'akkada al-istihbabu fil irad. Nah, nasihati usti gawe alus ora manfaat. Kalau kita berpaling, boleh kita tujuannya menampakkan kalau bid'ahnya itu salah, luwe api didoi. Irad berpaling. Wa in ulima anna dzalika la yu'athir, tapi kalau kita tahu iki didoi karo didoi padha bae. Li jumudi tabi sebab karaktere sing kaku. Wa rusukhi aqdihi fi qalbi pun mancep angel kon awal lagi. Fal i'radu aula, berpaling saja lebih utama. Li annal bid'ah idza lam yubalik fi taqbihiha sya'at bainal khalqi wa amma fasad. Sebab apa? Bid'ah itu apabila tidak berlebihan di dalam menjelek-jelekannya, dianggap biasa-biasa baik, sya'at bainal khalqi wa amma fasaduha, maka itu akan menjadi merambah tekan ngendi-ngendi orang dan kerusakannya menjadi luas. Nah, ini itu kalau kita menghadapi ahli bid'ah, orang-orang sing menganut aliran-aliran sing yaknah nih, aliran kebatinan dan sebagainya nih. Sampai hari ini masih ada nih, bukan bian-bian. Wa ammal asilah saniki nih. Adapun bagaimana kita menghadapi ahli maksiat saniki. Maksiat itu. Tapi fi fi'lihi, gaweane mabuk, gaweane judi, wa amalihi niku. La bi itikadi bukan itikadnya. Sekarang dengan perbuatan jenengan iki ngadepi wong sing dia itu ahli maksiat dengan perbuatannya. Fala yakhlu imma ayyakuna bihaisu yata'adza bi ghairuhu. Nah, ini ada kalanya kemaksiatan itu sing gawe wong liya melu terganggu. Imma ayyakuna nyento ono bihaisu kiranya ta'adza dadi tersakiti. Bihi sebab dia sebab baru orang lain. Jadi sebab dia itu karena perbuatan dia itu orang lain terganggu. Kadzulum seperti dalil. Seperti apa? Wal ghasab lagi kan ganggu wong liya. Mendolimi wong, dia itu cok njumut duit wong. Atau ghasab mengambil uangnya, ghasab. Wa syahadati zur, sumpah palsu. Nggih. Persaksi palsu. Wal ghibah wa tadrib bainan nas wal masyi binami adu domba. Wa amsalihha mimma yaqtasiru alaihi yudhiruhu wa dzalika yankasimu ila ma yatugharu ila fasad asahibil makhur alladhi yajma'u baina rijali wan nisa wa yuhalu asbab asy-syurbi wal fasad li ahli al-fasad aw la yatmu ghairuhu ila fi'lihi kalladhi yashrabu aw yazni wa hadha alladhi la yatmu ghairuhu imma yakuna isanuhu tabiran musun faqul wahidan mimma yakuna musirun alaihi aw ghairuhu. Wah, akeh temen iki kaksim iki. Jadi maksiat menika werni-werni. Pembagian itu warni-warni setunggal. Dia itu maksiat, tur menyediakan tempat, tur dia ngebosi. Menyediakan tempat ngebosi, ngumpul ke bola-bola. Nyata biaya ini. Wah, pada kumpul nyamuk abot atau kono kabeh. Benten kali ki ambaan mangkat ngombe dhewe.
Itu beda Pak, kelasnya banten kali yang dia itu kebosi. Jadi kita itu menghadapi uang yang cocok ngebosi kemaksiatan dengan yang dia maksiat sendiri itu berbeda sikap kita nanti. Kemudian wonten sing kadang-kadang, wonten sing terus-menerus. Memang dia kelewatake wonten niku terus ngoten niku. Ana sing pas khilaf tau. Pas khilaf. Atau sudah menjadi karakter, menjadi wataknya. Nah, kita menghadapi orang seperti ini beda-beda. Oke, insya Allah besok ini. Jadi taksimnya itu ada 3. Nah, setiap pembagian itu nanti ada tingkatannya masing-masing. Jadi maksiat itu tidak sama, levelnya tidak satu, tapi berjenjang, bertingkat-tingkat levelnya itu. Kalau sampai orang itu bos besar, sampai menyediakan tempat, dia sing ngebosi sak makanane, sak minumane, ngumpul ke bolo-bolo kon do mabuk kon pada zina ning kono, iki berat. Orang seperti ini kita nggak ada uang seperti itu, wah cocok kita menurut. Doi, kita musuhi pola-pola orang seperti itu. Karena apa? Kerusakannya menjalar kemana-mana. Bukan hanya untuk diri sendiri. Ini wis ngajak wong-wong liya. Beda kalau zina maka dewi, senajan dosa. Ini maka dewi orang ajak-ajak liya. Dan ini malah memfasilitasi. Itu beda. Nah sekarang pertama nih paling berat pripun? Ma yatadarru bihin nas, sing uang ikut kena madharate, kena bahayanya dia itu. Karena perbuatannya itu orang lain itu ikutan terkena madharatnya dia itu. Seperti kezaliman. Kezaliman itu bayangkan, Pak. Dia mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Udu lemai dianggap lemai dewi. Lah iku lah zalim niku, Pak. Nggeser ceger lan sak piturute. Iki kan zalim niku. Haknya orang diambil niku zalim. Loh ada orang yang terugikan niku. Loh ketika kita menghadapi orang yang seperti ini, wis nglakoni salah terus merugikan orang lain atau gosok barang orang lain dia pakai tanpa seizin dia. Itu namanya gosok. Nggih, gosok karo nyolong benten, Pak. Gosok menika memanfaatkan barang orang lain tapi tanpa izin. Benten kali nyolong. Dan gosip itu barangnya itu tidak dihirzumisel. Nek mencuri itu harus dihirzumisel dan onten nisope. Maksudnya nonton untuk sampai disebut itu mencuri jak onten hati, emas itu disimpannya yo ning wadah gotekan, disimpan di lemari. Jadi nek ono wong nyimpen emas kok ning teras, itu bukan tempatnya. Loh, yang mengambil emas yang ada di teras, dia tidak termasuk kategori nyolong. Sebab dia salah. Sehingga tidak salah. Mau itu bukan tempat untuk menyimpan emas. Makanya saya masalah jenengan menika. Motor itu ada tempat parkir kiambak. Dan jenengan parkir sekarang kiambak, lo hilang. Itu kan udah nyolong nih, Pak. Karena apa? Dia tidak mengambil dari tempat yang semestinya. Paham lagi gini? Lah ono wong nyimpen duit kok ning ruang tamu, yo ngapur. Duit kok disimpen ning ruang tamu. Itu bukan tempatnya. Lumrahe duit yo disimpen ning ruang kamar, ning lemari. Jadi itu untuk diantara pembeda antara gosip sama apa? Mencuri. Nek gosip bener nonton potong tangan, mencuri nonton potong tangan. Kalau ditegakkan syariatnya. Syahadatul zur itu saksi palsu. Demi Allah saya melihat, ini saksi palsu. Kamu merugikan orang lain, Pak. Kudune orang lain itu tidak terkena imbasnya gara-gara dia bersaksi palsu. Nah, akhirnya merugikan orang lain. Ghibah merugikan orang lain, namimah juga merugikan orang lain. Bagaimana ini? Kalau kita menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan seperti ini, zalim, ghasab, syahadatul zur, ghibah, namimah, fahaulai aula al-i'radu anhum. Mereka ini utamanya kita harus berpaling dari mereka. Boten pareng cedak-cedak dengan mereka. Wa tarku mukhalatatihim, dan meninggalkan serawung dengan mereka. Ojo kok bolo. Jangan dicampuri orang seperti itu. Ini boten usah dikancani, boten usah mukhalatah, doi. Supaya dia sadar. Dan kalau kita bolo terus,
Wah, tambah geleleng. Tambah geleleng. Wal inqibat an mu'amadin, an inqibat itu menahan diri. Macam inbisat dari muamalah dengan mereka, tidak usah. Bangsa ini muamalah dengan mereka, kerjasama dengan mereka, tidak usah sama dengan mereka itu. Tuh, kenapa? Li'annal maksiyah syadidatun, sebab kemaksiatan ini maksiat berat. Fi ma yarji'u ila ida'il maks. Iku berat sebenarnya kembali kepada menyakiti makhluk. Iku kemaksiatan ning ngloroni wong akeh, merugikan orang banyak, iku gede kasusnya. Summa haula yanqasimu ila man yadlimu fi dima wa ila man yadlimu fil amal. Mereka itu pun terbagi, ana sing zalim dalam hal hak jiwa, ada sing zalim dalam hal harta, wa ila man yadlimu fil a'rad, ana sing zalim dalam hal harga diri. Ya, contoh sing zalim dalam hal jima, membunuh. Lah ngloroni wong sampai membahayakan orang lain, motong tangan nih wong, bahasa mutilasi. Ya, itu kan berkaitan dengan darah nih. Onten male sing harta itu mencuri, menggosok. Onten sing harga diri, contoh gawe fitnah, riba, namimah, itu harga diri lah, berkaitan itu. Ini semua harus dijaga. Harta harus dijaga, nyawa harus dijaga, harga diri harus dijaga. Lho kok ono wong ngerusak ini semua, lah merugikan orang lain itu. Tadi diperbolehkan. Jadi Islam itu mengenal yang namanya maqasid syariah. Contoh ada namanya hifdu din, menjaga agama. Makanya ono jihad, ono perang pembiri, nyawa dikorbankan, harta dikorbankan untuk menjaga agama. Hifdu din, perang, jihad. Itu ada namanya hifdu nafas. Nafas, manajemen mati. Makanya ada hukumannya wong nek mateni had kisos, napa? Kisos Islam itu atau namanya kisos, nek wong mateni dengan disengaja tur menggunakan alat yang mematikan, kena kisos. Namanya itu qatlu amdin, membunuh dengan disengaja. Kisos, bagaimana? Dibunuh. Tadi kata ayat Quran yang istimewa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun. Ini aneh. Di dalam qisas itu pembunuhan, Pak. Hayatun, ada kehidupan. Di dalam pembunuhan, di dalam kematian ada kehidupan. Aneh nih. Angge. Nek Indonesia ditegakkan hukum qisas, orang ono mati-mateni. Enggak ya. Lah wong mateni dengan cara yang sadis, penjara 15 tahun, amoh. Membunuh, dibunuh. Walakum fil qisasi hayatun. Jadi ini hukuman Islam benar-benar tegakkan, enggak berani. Nyolong, potong tangan. Ra ono wong nyolong, wedi mesti ini. Maka Quran ini kler, itu paling ijaz mukjizatnya Quran diantara ini. Dulu niku kan onten al-qatlu anfa lil qatli. Ini dulu sing dibangga-banggakan itu. Jadi tatanan gramatikal Arab niku sing dibanggakan niku al-qatlu anfa lil qatli. Al-Quran turun keren meleh. Walakum fil qisasi hayatun. Di dalam qisas ada hayat. Itu luwih simpel ketimbang al-qatlu anfa lil qatli. Kenapa? Nek uang ngelakoni kesalahan membunuh, dia dibunuh, kancane pada wedi, akhirnya nggak berani yang namanya membunuh orang lain. Itu Quran, mujizat kabeh Quran. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Mulai dijaga, hifdun nafas itu dijaga dengan berbagai macam hukum. Nek sama mana motong dari sisi, gantian potong dari sisi, nubles sampai tekan kulit dermis, tubles balasan tekan kulit dermis. Kok melukai sampai keton tulangnya, gantian. Kisosnya dilukai sampai tulangnya. Tergantung nanti itu. Kecuali makanya nek mateni ahli warise memaafkan. Iki namanya pindah ke diat, nama? Diat itu ganti rugi. Nek ahli waris memaafkan diat. Ini hanya ada di syariat Islam. Ketika ahli waris memaafkan, gantinya bukan dibunuh, tapi cukup ganti rugi dengan apa? Harta nanti itu ada hitungan. Diat.
al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan fa in ufiya lahu min akhi kalau dima'fu fattiba'un bil ma'ruf. Itu deh giat nanti masuknya. Wonten malih contoh meneh maqasidus syariah hifdzul mal. Hifdzul mal jaga bondo. Mula ora ana kok ana nyolong wae. Kalau ana hukumane potong. Gosok wau. Merampok wonten hukumane. Niki sedaya niku syariat itu untuk menjaga harta. Wonten malih hifdzul a'rad, menjaga harga diri, dilarangnya ghibah, dilarang fitnah, dilarang ngamil dan sebagainya. Dan terus menerus. Jadi wonten maqasid syariah niku 5 niku. Bagaimana kita menghadapi orang seperti ini? Wa ba'du asyadul ba'di wal istibab fi ihanatihim wal i'rad anhum muakkadun jiddan. Nah, kita nek ketepi wong sing zalim sampai seperti itu, merugikan orang lain, kita harus i'rad, berpaling dari mereka. Lebih ditekankan. Ojo sampean awor dengan mereka itu. Biar jor. Wa ma kana yatawaqqa fil ihana yajrun lahum anna li ghairihim kana al-amru bi akad wa asyad. Ketika kita menjauhi orang seperti itu, kemudian akhirnya mereka malah mikir api, aku dituju, aku nanti konco, ini malah api. Kata gini, nah, itu jangan mudahan, Pak. Wong sakniki lak cari aman mudahan, men dianggap api podo-podo menungso. Sampai itu dianggap api pening menungso, tapi yang ngarepe pangeran ra mlindungi dadi apa? Mboten saged, uang Islam itu kudu kuat. Kuat etikat harus kuat. Wah, menungso, peduli amat, seperti aku negakno hukum. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Yang menungso, apik 1000, elek siji ben keton elek. 1000 kebaikan hilang hangus hanya karena satu keburukan. Makanya lebih peduli mana engkau dengan Allah atau dengan manusia. Jadi jangan cari aman di hadapan manusia. Karena lah aman yang harus menungso men untuk bolongan atau bolong ini. Tapi nanti mau ke, sampai ini bolong menungso. Tapi rambolo Kanjeng Nabi, rambolo hukumnya Allah, loh repot malah gini. Jadi itu namanya mudahana. Orang yang menjual akhiratnya demi dunia, Pak. Akhiratnya dijual, murah akhiratnya. Ada apa-apa lah, yang penting aman yang bunyi. Loh, aman, itulah akhiratnya. Itu. Kalau orang punya pakem, loh boten. Haram ya haram, sengaja dijanggali ngomong haram gitu, haram. Kudu kenceng, Pak. Aja kok berkok aku khawatir ya janggal iki. Piye? Dikel hukum mboten saged ngene iki. Mana ulama-ulama ku sing kenceng biasanya ora dicocoki. Ora di ono wong saklek. Lho piye saklek? Wong hukume kaya kuwi ora saklek. Itu konsekuensi orang memegang ilmu. Makanya di akhir zaman orang memegang ilmu itu seperti memegang bara api. Ngeri, bisa terbakar. Kenapa Bapak itu sudah menjadi resiko, konsekuensi dari orang yang mau mengamalkan ilmu. Tapi besok di akhirat, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.